Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gelimas Lingkar Siar, ketemu suara lagi nih dengan Joko dan juga Bumi. Dan yang spesial nih masih ada Kak Feni nih di sini. Saya hai dulu dong Kak Feni. Selamat sore sahabat G5 dimanapun berada. Dan kali ini kita berada di segmen profil pelajar Pancasila, sahabat G5 semua. Dengan 6 dimensi, yaitu berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan tentunya kreatif. Dan ya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentunya ya bersama Kak Feni, Bumi, dan juga Joko. So tetap siaran terus di 107,9 FM G5 radionya pelajar Lampung. 107,9 FM G5 radionya pelajar Lampung. Tapi pun Ya pun. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas profil pelajar Pancasila pada dimensi apa sih Kak Feni? Dalam segmen kali ini, dalam segmen profil pelajar Pancasila hari ini, kita akan membahas dua dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam elemen akhlak kepada alam. Yang kedua, dimensi bernalar kritis. Ini diharapkan setelah mempelajari dimensi ini, pelajar Indonesia, khususnya sahabat G5 yang bernalar kritis, bisa memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan setiap tahapan bernalar kritis ini dilakukan secara objektif. Dengan elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Joko dan Bumi, di pertemuan hari ini kita akan membahas ekonomi sirkular sebagai salah satu implementasi berkaitan dengan dua dimensi yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas tentang ekonomi sirkular ya Bu ya. Iya, benar. Ini maksudnya. Benar, Joko. Dan kali ini juga tentunya pasti ada narasumber dong ya Kak ya. Iya, nanti kita hari ini ada narasumber yang khusus dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang mungkin lebih mengerti tentang hal ini atau Iya. Nanti kan kita akan membahas ekonomi sirkular. Nah, implementasinya di sekolah itu di sini contohnya adalah bank sampah yang lagi digerakkan di sekolah sekali kita. ya, Nanti kita langsung bertanya kepada duta bank sampahnya dan yang membidangi dan bank sampah di SMA 5. Oke, nah sudah diberi spoiler tuh ya sama G5. Nanti bakal ada berita bank sampah juga nih. So tetap stay tune aja terus bersama kita tentunya di 107,9 FM G5 radionya pelajar Lampung. Kembali lagi di 107,9 FM G5 radionya pelajar Lampung. Tadi setelah disinggung beberapa hal ya tentang ekonomi, pelaksanaan ekonomi sirkular itu sendiri, Latar belakang yang mendasari dari ekonomi sirkular yang ada di Indonesia ini adalah keadaan negara kita, Joko sama Bumi, setelah pasca pandemi COVID di tahun 2021. Ini memberikan tekanan besar terhadap sektor kesehatan dan ekonomi di Indonesia. Dan pemerintah telah melakukan upaya perbaikan pada sektor kesehatan dan perekonomian sosial. Dalam upaya pemulihan ekonomi sosial, pemerintah Indonesia ini sudah berkomitmen untuk tidak hanya mengembalikan kondisi ekonomi sebagaimana sebelumnya, sebelum krisis, jadi namun juga ke kondisi yang jauh lebih baik, Joko dan Bumi. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah untuk memenuhi komitmen tersebut adalah dengan melakukan transformasi ekonomi ke arah yang lebih hijau atau sering disebut dengan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular ini merupakan model industri baru yang berfokus pada mengurangi atau reducing, kemudian menggunakan kembali dan mendaur ulang yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah. Konsep ini tentu bukan hanya pengolahan limbah, tetapi juga selanjutnya menggunakan proses produksi di mana bahan baku dapat digunakan berulang-ulang sehingga tentu akan terjadi saving yang besar, terutama untuk sumber daya alam seperti yang dijelaskan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita, Bapak Airlangga Hartarto. Oke, jadi itu ya Pak? Bukan itu saja, Joko. Masih ada lagi? Masih ada. Nah, transformasi menuju ekonomi sirkular ini juga menjadi penting bagi Indonesia karena akan membawa banyak dampak positif baik bagi lingkungan serta pertumbuhan berbagai sektor pembangunan di masa depan.
Selain itu juga, penerapan konsep ekonomi hijau sirkular ini juga dapat berpotensi menghasilkan 4,4 juta tambahan lapangan pekerjaan. Sangat banget ya. Selain itu, di mana 3/4-nya memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang lebih baik pada tahun 2030. Wow, menarik banget ya kayaknya. Jadi negara kita memikirkan perempuan juga, menjadi juga perempuan. Ekonomi sirkular ini, Joko dan Bumi, akan memberikan kontribusi pada upaya pencapaian National Determined Contribution atau NDC Indonesia, di mana kita berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29%. Cukup banyak ya itu. Iya. Karena kan merusak ozon dong. Dan apabila ada kerjasama internasional, ini dapat ditingkatkan menjadi 41% cukup Bumi. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Koordinator Perekonomian dan Perdagangan, Bapak Erlangga Hartarto. Nah, sehingga pada peta jalan pencapaian NDC Indonesia di tahun 2030 nanti, terdapat 5 sektor yang menjadi prioritas utama dalam 2 dokumen tersebut. Di antaranya adalah pembangunan energi berkelanjutan, pengolahan limbah terpadu, pembangunan industri hijau, pemulihan lahan berkelanjutan, serta inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan. Sehingga program strategis juga dilakukan oleh pemerintah, diantaranya untuk melalui pengembangan Biofuel B30. Lebih lanjut adalah terobosan pengolahan limbah menjadi bahan bakar alternatif, salah satu melalui teknologi RGV. Gitu dan Jeko. Wah, jadi ternyata ekonomi sirkular ini bukan hanya mengurangi sampah ya Bu ya, tapi juga bisa mengurangi efek dari rumah kaca ya tadi Kak Penny sebutkan. Iya, seperti itu jadi tujuannya. Nggak cuma alam ya Joko, Kak Penny, tapi juga mengurangi pengangguran juga. Betul, karena membuka lapangan kerja ya. Iya, bermanfaat bagi di berbagai sisi gitu ya. Oke, tapi kalau untuk pengertian dari ekonomi sirkular sendiri itu apa sih Kak Penny? Ekonomi sirkular itu yang berkelanjutan itu adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan dan sumber daya dan perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linier. Nah, Joko Bumi, pendekatan ekonomi sirkular ini juga berfokus pada perbaikan penggunaan kembali, pembuatan ulang dan daur ulang, sehingga mengurangi produksi limbah dan penggunaan sumber daya. Ekonomi sirkular juga mencakup serangkaian intervensi yang luas dari semua faktor ekonomi, seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Dan dalam ekonomi sirkular juga, Joko Bumi, yang pentingnya adalah untuk memulihkan dan meregenerasikan produk dan material pada akhir umur layanan mereka, sehingga mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru. Ekonomi sirkular ini merupakan solusi untuk mengurangi beban terhadap lingkungan dan pencemaran, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sangat banyak manfaatnya juga banyak. Nah, terus kalau misalnya buat Kak Penny sendiri, poin penting apa sih yang bisa kita ambil mengenai ekonomi sirkular, artikel ekonomi sirkular sebagai solusi untuk bumi yang berkelanjutan gitu? Ada banyak poin penting yang bisa kita ambil di sini, Bumi. Apa aja tuh? Yang pertama itu, sistem ekonomi sirkular dipandang lebih berkelanjutan karena dapat mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu ada juga Joko, gitu. Ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi beban bumi akibat konsumsi material dan energi dengan memaksimalkan penggunaan setiap sumber daya alamnya sehingga batas akhirnya. Dan yang berikutnya ada juga, ini ada banyak poinnya. Ekonomi sirkular mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi, seperti efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Jadi kayak
mengurangi banyak hal yang menjadi beban gitu lah ya di bumi. Karena emang sekarang itu banyak banget ya Kak Penny jajanan-jajanan yang pakai wadah plastik yang sulit terurai ya nggak sih? Bahkan itu tuh bisa berdampak besar banget loh bagi bumi kita gitu kan. Nah ini nih menjadi salah satu kegiatan solusi kegiatan yang bisa dilakukan biar emisi gas itu nggak berlebihan gitu ya Kak Penny. Iya, benar banget Bumi Joko. Nah selain itu ada lagi poin penting dari ekonomi sirkular. Aduh banyak banget ya kayaknya. Iya ini. Dalam ekonomi sirkular penting untuk memulihkan dan meregenerasi produk dan material pada akhir umur layanan mereka sehingga mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru seperti tadi. Iya benar ya. Iya benar. Selain itu juga contoh Bumi, ekonomi sirkular merupakan solusi untuk mengurangi beban terhadap lingkungan dan pencemaran sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan ekonomi sirkular memiliki banyak dampak positif di Indonesia, termasuk mengurangi sampah hingga 50% pada tahun 2030, yaitu dihasilkannya sektor makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik. Dan yang terakhir, untuk menerapkan ekonomi sirkular pasca pandemi, pemerintah telah menyesuaikan fokus pembangunan dalam rencana kerja pemerintah untuk tahun 2020-2021 pada bidang kesehatan, stabilitas ekonomi, dan pemulihan ekonomi sosial. Dan ini kita dapat simpulkan bahwa ekonomi sirkular merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi beban terhadap lingkungan dan pencemaran serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari ekonomi sirkular itu sendiri. Bener banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih dari sektor penumpukan sampah di Indonesia itu juga meningkat ya setiap harinya. Jadi kalau misalnya ada ekonomi sirkular ini bisa membantu mengurangi sampah itu gitu kan. Dan juga efeknya berkelanjutan sampai tahun 2030 ya. Iya, itu kan ya. untuk kita lihat di tahun 2030. Nah, apa gimana? Selain kita bahas yang luas ini, Joko Bumi, kita bahas sekolah dulu ini. Betul. Ini ada contoh pelaksanaan ekonomi sirkular yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang saat ini sedang kita jalankan, yaitu adalah tentang bank sampah tentunya. Nah, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Kak Penny tentang bank sampah tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat hebat. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu nih sahabat G5 lagu dari Maroon 5 yaitu She Will Be Loved, spesial untuk sahabat G5 semua. Masih di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Dan kali ini kamu masih bersama Coko dan juga Bu Mimi. Hari ini juga kita bersama narasumber yang sangat hebat tentunya. Yang pertama di sini ada Kak Imah dengan nama lengkap Husnul Khotimah SPD MPD yang lahir di Tanjung Karang 12 Juli 1969. Dan Kak Imah ini juga adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang kreatif. Dan jujur Coko sendiri suka mendengar berita-berita yang sangat amat hebat dari Kak Imah ini sendiri, yang cara mengajarnya asik, juga tidak menakutkan gitu kayak guru-guru MTK pada umumnya, Bumi. Keren banget ya Kak Imah ini juga ternyata nih punya riwayat pendidikan yang keren-keren banget nih Sobat G5. Nah, Kak Imah ini menjalankan S1-nya di Unila FKIP MIPA Matematika di tahun 1987 dan juga melanjutkan S2-nya di Unila juga nih ternyata mengambil Magister Teknologi Pendidikan di tahun 2011. Keren banget loh Kak Imah. Banget sih. Dan juga Kak Imah ini bukan cuman pernah mengajar di sini doang, Bumi. Jadi Kak Imah ini juga pernah mengajar di SMA PGRI 2 di tahun 1994 hingga 1997. Setelah itu ada juga di SMA Arjuna pada tahun 1995 sampai 2005. Pernah juga mengajar di SMA Negeri 2 Sumberjaya pada tahun 1997 sampai tahun 2000 dan di SMA Negeri Lebak Bandar Lampung kita tercinta ini dari tahun 2000 sampai sekarang. Keren banget loh Kak Imah. Dan ternyata nih Coko yang menarik Kak Imah ini ternyata nggak hanya hobi mengajar gitu ya, tapi juga hobinya renang
hiking, traveling, main musik, dan lain-lain. Dan banyak banget nih hobinya Kak Ima. Kalau dari CV-nya aja atau dari yang kita omongin sekarang nih, Bumi, kayaknya kita udah bisa menerka-nerka kalau Kak Ima ini adalah seorang guru yang sangat tidak ketinggalan zaman gitu Jauh banget nih Kak Ima. Gitu. Dan juga Kak Ima ini ada banyak prestasinya tentu. Tapi di sini kita paparkan beberapa aja deh, beberapa ya. Ada juara 3 merangkai bunga tingkat kota dari Dinas Pendidikan. Terus juga juara 3 guru berprestasi di tahun 2012 tingkat Kota Bandar Lampung. Finalis lomba karya tulis di tingkat provinsi di tahun 2012 juga gitu. Dan ada nih tugas tambahan dari seorang Kak Ima gitu ya. Di SMA 5 Bandar Lampung, Kak Ima ini percaya gitu ya, menjadi ketua Bank Sampah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Iya benar banget. Oke, karena kita udah panjang lebar nih menjelaskan tentang Kak Ima, lalu saja ini dia Kak Husnul Khatimah. Assalamualaikum, selamat sore sahabat G5 semua. Waalaikumsalam Kak Ima. Jadi kita sedang berhadapan dengan ibu guru yang sangat amat keren ini ya. Iya benar banget. Dan Kak Ima, hari ini kita mau membahas tentang bank sampah dong tentunya. Iya, betul. Tapi apakah ada poin-poin yang mau Kak Ima sampaikan pada hari ini? Ya, kita melanjutkan dari tadi yang dikatakan Kak Feni bahwa sekarang sedang digaungkan dengan ekonomi sirkular. Kalau ada sirkular, kalau matematik ada linear juga. Oh iya, ya, benar banget. Kalau linear itu artinya dia garis lurus. Kalau untuk barang pakai, ya gunakan, buang, selesai. Dia berakhir begitu saja. Tapi kalau sirkular tentunya dia berupa lingkaran. Jadi memutar, digunakan selama mungkin. Oke. Nah, jadi di sekolah ini dengan adanya ekonomi sirkular ini, dengan diinspirasi oleh ibu sebagai kepala sekolah, ada baiknya kita ikut ya menggaungkan gerakan ekonomi sirkular itu. Karena di tahun 2025 ya kita juga punya program seluruh Indonesia ini, Indonesia Bersih. Artinya bagaimana kita membuat di seluruh Indonesia itu zero waste. Zero waste artinya sampah itu tidak tertinggal. Kalau linear kan tertinggal sampah. Kalau dengan sirkular itu sampah yang bisa kita gunakan. Jadi kalau sampah itu kan ada dua jenisnya, ada organik Dan anorganik. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan dari Kak Ima yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu kalau boleh tahu nih Kak Ima, kan kita kan tentunya membahas highlightnya adalah sampah gitu. Mungkin kalau sebenarnya definisi sampah nih, kadang kita tuh suka salah tangkap gitu nggak sih? Sampah itu apa sih sebenarnya Kak Ima? sampah. Kadang-kadang kalau kamu sebagai teman, kadang-kadang ada gue menyampah nih. Berarti sesuatu yang harus dibuang. Betul. Sudah nggak berguna lagi dong, seperti mantan-mantan kalian. Benar banget, benar sekali. Jadi definisi sampah itu kalau secara bahasa adalah benda yang dibuang karena telah habis masa pakai. Oh gitu. Dan juga kalau tadi definisi sampah seperti itu ya Kak ya. Dan jujur kalau misalnya di kawasan kita sendiri di kawasan remaja ya, di kata remaja memang hal-hal yang kecil-kecil kayak misalnya nih bekas aqua itu tuh udah benar-benar langsung dibuang ya Kak Ima ya. Tanpa harus daur ulang lagi. Ya. Jadi itu masih berpikir tentang ekonomi linear. Kalau yang seperti itu kan tidak diolah lagi. Kalau kita terus berperilaku seperti itu, kita lihat kondisi sampah di Indonesia itu paling tidak setiap hari kita menyumbang 200.000 ton sampah. Banyak dan banget. 60% itu dihasilkan oleh sampah rumah tangga. Untuk di Bandar Lampung sendiri itu 1.000 ton per hari. Jadi kalau di Bandar Lampung ini ada tempat pembuangan akhir tuh Bakung, itu luasnya 14,3 hektar. Dan setiap hari terus bertambah sampah sampai pemerintah berpikir apakah saya harus menambah lahan atau bagaimana. Kalau kita terus menambah lahan tempat tanah untuk diisi dengan sampah, dunia kita terisi oleh sampah. Mengerikan sekali kan? Isinya sampah semua ya. Mengerikan sekali kan? Bagaimana kalau kamu berenang di laut tiba-tiba kamu
bertemu sampah. Pas kresek aja udah nggak nyaman. Apalagi Iya, kamu benar. ketemu pampers bayi. Waduh, itu agak kayaknya mimpi buruk ya. Iya kan? Nah, itulah makanya ada gerakan bank sampah. Bank sampah ini sendiri sebenarnya yang pertama menggaungkan itu orang Bali. Ya. Kok Jadi bisa orang Bali yang bernama Ida Bagus Mandakara tahun 2017. Jangan main-main loh. Walaupun dia ngurusin sampah, pasca sarjana. Wow, keren banget ya. Dan kuliahnya di mana? Di Imperial College London. Wow, sangat keren Keren ya. Jadi kalau mungkin sahabat-sahabat G5, terutama mahasiswa atau siswa-siswa SMA Negeri 5 atau siswa SMA yang lain gitu, menganggap bahwa sampah itu pekerjaan pemulung. Iya, masih banyak sih yang Iya, berpikiran banget seperti sih. itu. Kalau pemulung loh, Benar. ya, gitu. Padahal yang menggaungkan itu sendiri adalah seorang sarjana. Dan terhitung pelajar ya Mas Yan. Pasca sudah selesai. Sudah selesai. Jadi beliau pertama kali itu menggaungkan itu langsung tercatat 15.000 rumah mengikuti membuat bank sampah. Mulai dari rumah, memilah sampah dari rumah. Artinya di sini kita mengolah sampah itu dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Karena tadi kan 60% sampah dari rumah tangga. Iya. Dimulai dari rumah. Kalau di rumah sudah mulai memilah sampah, mana yang organik, mana yang anorganik, maka sampah akan habis dari asalnya. Dan juga kalau dari Coco sendiri, memang ya terkadang orang-orang yang pintar itu lebih memperdulikan hal-hal kecil ya Kak. Iya. Hal-hal kecil yang memang kalau misalnya udah bertumpuk tuh bisa menjadi sebuah hal yang besar dan membahayakan dunia kita ini sendiri. Iya, bangga banget ya jadi anak Indonesia yang punya teman yang bisa berpengaruh nih bagi negara kita gitu ya. Maka di SMA Negeri 5 sendiri ya, karena ada program bank sampah itu, kita mengajak generasi muda. Iya, Di betul. sini. Jadi ada beberapa siswa yang kita tarik sebagai duta bank sampah. Dan mereka ini luar biasa loh kerjanya. Betul-betul memang cinta lingkungan, bersih, cinta kebersihan. Jadi kebetulan kami baru mulai kerja itu. Kami pertama kali berkunjung ke suatu tempat. Nah, ini coba ada duta sampah, duta bank sampah di sini. Yang kerjanya memang luar biasa juga. Sebenarnya kelihatan dua orang itu memang luar biasa sekali kalau ibu lihat ya. Salah satunya adalah Ini, jadi kita juga sedang bersama Duta Bank Sampah, yaitu ada Hafiz Izura Fakar. Fakar atau Fakor nih? Fakor. Fakar, oke. Dan kalau Hafiz Izura ini sendiri dari kelas 11 F12 ya? Betul. Betul. Nah kalau Zura ini juga itu berasal dari SDN 2 Palapa. Iya. Dan SMP-nya di? Pindah lagi ke Pindah lagi. SD 2 Laut. Oh gitu. Iya. Jadi kalau SMP sendiri? SMP sendiri di SMP 8 Negeri Bener Oh, SMP 8 nih sahabat G5. Dan Zura ini sendiri adalah putra dari Bapak Zulfikar Nurdin, benar ya? Dan juga Ibu Rahma Sang Irawati. Nah, Zura ini juga termasuk murid yang aktif ya Coko di sekolah. Aktif banget sih. Nah, bahkan ekskulnya Zura ini udah 3 loh di 3 SMA nih, sahabat yang G5. ini. Ada English Club, Persisma, dan juga silat. Silat. Waduh. Sangat-sangat aktif ya sebagai Aktif generasi sih. muda gitu. Nah, kalau misalnya hobi Zura sendiri itu ada banyak juga loh Coko. Apa Gak tuh? cuma aktif tapi juga hobinya banyak. Yang pertama itu ada baca buku, dengerin musik, masak, bahkan main gitar. Zura suka loh. Waduh, ini kayak tipe-tipe cowok idaman ya. Iya benar banget, yang main musik gitu Main ya. musik. Dan juga Zura ini suka masak nih. Betul. Suka masak kan. Kalau masak itu kan juga mengeluarkan sampah organik Iya. ya Iya, kebanyakan. benar banget. Nah, kalau dari Zura sendiri ada nggak sih sangkut pautnya hobinya Zura sama sekarang nih apa judulnya Zura sebagai duta bank sampah? Ya untuk aku tahu dari hobi saya sendiri sama kegiatan duta bank sampah ini sebenarnya ada ya. Karena kalau saya ini suka makan mie ya. Suka ya, makan mie. Anak muda namanya suka makan mie kan. Dan mie itu nggak cuma saya goreng rebus terus ini, tapi kadang suka saya kreasiin kayak waktu itu saya pernah buat kayak
mie goreng carbonara aca-aca. Waduh, keren banget ya Zura. Nah, kan dari kita masak mie itu ada bungkus plastiknya, ada bekas bumbunya, itu kan bakal jadi sampah ya. Tadinya saya cuma langsung buang, yang kayak Kak Ima tadi bilang itu adalah linear. Tapi setelah tahu gerakan bank sampah ini, saya jadi tahu kalau hasil dari saya masak mie tadi, yaitu sampah-sampah tadi, itu bisa saya proses. Jadi saya ambil bungkusnya, saya gunting, dan saya cuci, saya keringkan, dan saya kumpulkan gitu. Oke, dan jadilah tadi ekonomi sirkular gitu. Dan juga tadi Kak Ibu sudah menyinggung ya, katanya Duta Bank Sampah ini sudah pergi ke suatu tempat yang bisa memberikan ilmu yang lebih luas gitu. Betul. Bisa disebutkan nggak nih Zura, kemana sih Duta Bank Sampah itu? Waktu itu kami pernah ke salah satu tempat pengolahan sampah di Metro, tepatnya seingat saya namanya KHBT ya, Kak. Ya. Oke, itu tempat Pusat daur ulang sampah. Lagi di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Tadi udah seru banget ya ngobrolin tentang bank sampah, bahkan definisi-definisi sampah sih menurut Kak Ima tuh gimana. Selanjutnya kita mau bahas apa aja sih Coko? Kita mau bahas tentang sebenarnya kalau Coko sendiri, di pertanyaan dari Coko dan juga kayaknya banyak orang ya, tujuan dari kegiatan bank sampah ya sampah ini sendiri kira-kira apa nih Kak? Ya, kalau di setiap daerah, bahkan di seluruh dunia itu berusaha untuk membuat bank sampah ya, pos-pos bank sampah di perkampungan itu, kalau kan pasti ada tujuannya. Betul, iya benar Bang. Kalau di daerah metro bank sampah itu ada sekitar 22. Kalau di kita kebetulan untuk di SMA 5 termasuk pionir ya, termasuk yang kita pertama menggaungkan di sekolah bahwa kita harus membuat bank sampah. Project. Iya, pilot project. Dan luar biasa ibu kepala sekolah kita punya inspirasi seperti itu. Iya benar banget. Ya. Nah, apa sih tujuannya gitu kan? Yes, gitu dia. Jadi bank sampah itu bertujuan agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan melalui sumbernya. Jadi dari rumah. Jadi kita kemarin sempat di Metro ya. Ya, betul. Kita membawakan apa? Pilah sampah Dari rumah. Keren. Itu moto kami. Oh, moto. Dengan cara 3R tadi. Apa tadi? Reduce, recycle, dan reduce, recycle, Reuse. Reduce, Oh iya, reuse, recycle. Nah, itu dia. Ada pikir. Iya, Ya, selanjutnya sampah tersebut dapat ditabung. Jadi ditabung atau dihibahkan ke bank sampah, boleh kalau yang belinya sudah banyak, boleh dihibahkan saja. Seperti Ibu tadi bawa sampah 2 karung botol. Jadi kebetulan di rumah itu tidak membuang sampah plastik, memang dikumpulkan. Kalau minuman mineral itu dikumpulkan, itu sudah sampai 2 karung besar. Jadi kaget tadi Kak Endang lihat, hai sampah dari mana itu? Ternyata kami mengumpulkan sampah. Gua memang di rumah itu tidak pernah bakar-bakar sampah. Oke. Daun-daun sampai daun tidak pernah dibuang. Kalau Ibu dikumpulkan di dalam satu tempat, itu dalam satu tempat, dalam pot bunga, nanti dalam selang berapa waktu dia sudah berubah menjadi kompos. Oh, itu ya. Makanya dia recycle tadi kan, nggak ada yang terbuang sampai tukang sampah bingung. Ibu kok nggak punya sampah? Keren ya, keren. Oh, tapi tetap bayar, Kak. Tetap bayar dong. Waduh, gimana sih ini? Ya, Keren. jadi itu dengan bank sampah itu kalau buat orang yang memang mau cari penghasilan, itu akan menambah penghasilan. Bahkan banyak mungkin kalau kalian mau scrolling di YouTube, di Google, itu banyak orang yang sukses karena sampah. Bahkan ada orang yang kerja di bank, seorang manajer Di PHK pas lagi covid dia mikir gitu, ini dari mana lagi ya saya. Akhirnya dia ngelihat pemulung di tempat langsung, dan dia kayak kepikiran nih banyak sampah di sekitar kita, kenapa enggak kita manfaatin aja, siapa tahu bisa jadi untung. Bener aja sekarang dia jadi sebutannya apa ya, bukan duta sampah, lebih kayak juragan sampah. Juragan sampah. dengan penghasilan
1 hari 3 juta. Wow, satu hari. 1 hari 3 juta. Dan Kalau marketnya itu nggak cuma di Indonesia aja, bahkan pedagang-pedagang dari Cina pun nyari dia untuk beli sampahnya dia. ya, jadi biji plastik. Nah, biji plastik itu bernilai tinggi. Jadi kalau dia sudah dicacah, ya bahan-bahannya itu, bahan-bahan plastik seperti botol-botol itu dicacah itu membentuk jadi biji plastik. Biji plastik itulah yang dijual. Nah, itu banyak karena penduduk kita termasuk terpadat di dunia, tentunya menghasilkan sampah terbanyak juga di dunia. Ya, kenapa nggak kita manfaatkan apa yang terbanyak itu menjadi satu peluang ekonomi? Betul. Dari tadi kita udah berbicara soal sampah nih kan. Iya, Kita sampai betul. kayak gimana caranya biar kita bisa bersahabat nih, saking kita nggak bisa menolak adanya sampah gitu kan. Iya, benar. Sebenarnya Bumi juga pasti memikirkan ini. Apa sih sebenarnya bahayanya sampah? Iya sih, iya juga ya. Iya. Kayaknya selama ini kita cuma mikirin kayak sampah nggak berguna, sampah Iya, nggak berguna. iya. Tapi ternyata itu berimpact loh. Impactnya apa sih Kak Ima? Ya, jadi bahaya sampah itu yang jelas dia membuat pencemaran di lingkungan, baik air, udara, tanah. Jadi, kalau kita punya sampah plastik dibakar, maka tanah yang di tempat bakar plastik itu tanahnya dijamin tidak akan subur. Benar-benar. Ya, karena dia kena polutan dari sampah tadi. Plastik. Plastik itu kan dari bahan bakar ya. Iya, benar. Gitu. Kemudian memunculkan habitat virus-virus yang berbahaya. Kalau dibiarkan sampah menumpuk, ya kan, bercampur antara organik dan anorganik, akhirnya tidak terurai sampahnya. Apalagi seperti kotoran atau sampah plastik yang tidak terurai seperti pampers, itu butuh waktu 200 tahun. Jadi sarang penyakit ya Joko. Berbahaya banget nih sampah-sampah. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu muda nih, atau kebanyakan ibu-ibu sekarang itu kebanyakan untuk anak-anaknya itu menggunakan pampers kan ya. Betul sih. Iya, benar. Benar, banyak banget yang benar. Bahkan kayak anak-anak kecil tuh juga kalau keluar dari rumah cuma pakai pampers doang kan. Itu juga kelihatan doang. Itu kalau satu hari dia pakai 5 pampers, bayangkan sampah yang akan Iya. Dan itu berdampak besar ya. itu 200 tahun, sedangkan usia kita aja kan nyampe 200 tahun. Terus gimana generasi muda yang akan datang? Makanya dia terpengaruh terhadap air ya. Kita nggak memiliki cadangan air nanti kalau tanah kita tidak subur, pohon-pohon mati ya kan. Sekarang ini kan era orang pengen mau di semen semua. Iya, benar banget. Tanah Pembangunan ditutup ya. dengan semen semua, sehingga ya nggak diberi kesempatan pohon. Melihat pohon tinggi dikit tebas. Begitu. Padahal kan pohon punya hak hidup ya kan. Iya, benar Dia banget. memberi kita kehidupan gitu buat kita kan. Benar. Kembali lagi di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Oke, masih bersama kita tentunya Joko, Bumi, Kak Ima dan juga Dan kita sekarang mau berbicara tentang tantangan menjadi duta bank sampah. Kalau dari Suna sendiri gimana nih? Tantangan beratnya? Untuk tantangan terberat tentu untuk kami sekarang itu ada banyak diskriminasi dari orang-orang yang gimana ya, nggak punya pengetahuan tentang bank sampah itu sendiri. Kayak baru saja kami kan mengumpulkan sampah hari ini, dan kami pada hari ini punya tujuan untuk membuat setidaknya 1 ekobrik atau lebih, sangat lebih bagus kan. Saat proses pembuatan tadi tuh kami tentu bawa sampah dong dari sekolah. Betul banget. Perjalanan tadi banyak orang yang bilang ke kami kayak, ih sampah, ih ada pemulung, ih si sampah. Ya otomatis kayak walaupun setegar apapun kita pasti agak sakit hati dong. Betul banget. Jadi dari kata-kata anak-anak yang bahkan nggak mengerti ya tentang hal ini. Kalau selain itu ada lagi nggak ya? Ada tentu mencari sampah itu sendiri gitu. Karena di rumah saya sendiri hebatnya setelah saya masuk ke duta bank sampah ini, sampah-sampah tuh justru lebih susah dicari. Oh gitu. Betul. Keren ya. Jadi kita mengonsumsi sampah itu nggak terlalu berlebihan lagi gitu. Mungkin ya. Iya, jadi
Sirkular itu dapat tugas kalian harus buang sampah ya setidaknya 6 pieces sampah lah, itu sampah harus sampah kemasan. Nah saat saya pulang ke rumah tadi saya langsung buru-buru dong lihat sampah dan nggak ada lagi tuh sampah kemasan lagi. Kira saya putusin buat nyari-nyari ke warung-warung terdekat gitu. Perjuangannya hebat banget. Mungkin bisa jadi penerus kami. Iya benar. Amin. Nah kalau misalnya Kak Ima sendiri ada nggak sih yang pro dan kontra soal bank sampah ini sendiri gitu? Ya, pasti ada ya orang yang pro dan kontra. Karena dengan orang-orang yang di sekitar kita Iya benar. Tidak hanya duta bank sampah yang mengalami itu, kami juga pendiri bank sampah juga seperti itu oleh orang-orang sekitar kami. Tapi itu kami memandangnya setiap orang berkata seperti itu karena tidak memiliki pengetahuan. Iya. Dia tidak tahu maka dia tidak tahu pentingnya itu, maka dia berpendapat seperti itu. Iya. Nah itulah pentingnya edukasi. Disitulah kita harus bisa berlapang dada. Kalau memang ini pekerjaan yang kita cintai, pasti kita lakukan dengan hati. Jadi apapun kata-kata orang, kita balas dengan tersenyum dan kita beri informasi terbaik yang bisa kita berikan bahwa pendapatnya itu salah. Sebenarnya Bumi sih bingung ya. Kan dari tadi ngomongin bank sampah, definisi bank sampah. Tapi ini Bumi mau tahu nih teknis pelaksanaan bank sampah itu sendiri di SMA yang 5 itu gimana sih Kak Ima? Jadi teknisnya kita ini sebenarnya cuma baru taraf kolek tadi, hanya mengumpulkan saja gitu. Tapi sampai detik ini memang seperti kata Jura tadi agak sulit untuk, tapi apapun itu kita tetap pantang menyerah, ya kan? Karena memang perjuangan seorang penyelamat bumi itu memang nggak mudah. Seperti kalau kalian pejuang Greenpeace tahu itu selalu dimusuhi, bahkan bisa sampai nyawa taruhannya untuk menyelamatkan bumi. Nah sama seperti kita. Ini kita mulai dari nol ya Kak. Iya. Iya, benar banget. Jadi teknisnya itu kita mengumpulkan sampah dari siswa, ya sampah-sampah botol yang bernilai jual, kemudian mereka mengumpulkan, kita menimbang, kemudian mencatat, kemudian nanti sampahnya bisa kita jual. Nah, kita jual itu bermitra dengan bank sampah Gajah. Kemudian nanti kita bermitra juga dengan BNI. Nah, karena itu setiap siswa di SMA Negeri 5 kita minta untuk membuka rekening bank BNI karena sampah-sampah yang mereka tabung itu akan dicairkan dalam bentuk rupiah tapi dalam tabungan. Kenapa tidak dalam bentuk cash di situ? Kita ketahui sekarang apapun ya, sekarang ini dunia cenderung cashless. Betul. Iya benar banget. E-money. Jadi nggak janganlah bawa duit semangat duit saya hilang tidak. Karena zamannya memang pembayaran dengan menggunakan QRIS, dengan e-banking, transfer. Jadi udah nggak zamannya lagi. Kenapa? Kalau kita pakai duit itu kan dari kertas. Iya benar. Kertas itu kan dibuat dari pepohonan. Pepohonan untuk membuat itu kan harus tebang pohon. Jadi salah satu cinta pada dunia untuk bisa menyelamatkan dunia, kita harus mengurangi penggunaan uang cash. Jadi selama kita bisa mengerjakan itu dengan tidak menggunakan bahan-bahan dari dulu, ya udah kita gunakan aja secara pembayaran secara online. Jadi kita turut mendukung lah. Terus keren juga kan kalau mau bayarnya apa? Bayar pakai QRIS dong. Keren ya. Keren. Sebenarnya pakai apa? Pakai gesek dong. Tinggal gesek-gesek aja. Isinya dari mana? Dari bank sampah. Ya kan? Yang tadinya diremehin sekarang jadi Ya. bakalan disanjung ya. Nah, Kak jadi Ima. intinya kita tuh bank sampah melatih anak untuk memiliki jiwa wirausaha sebenarnya. Iya benar banget. Bagaimana kita merasakan orang tua kita mencari duit rupiah demi rupiah. Memang rupiah yang kita peroleh mungkin nggak banyak ya, karena begitulah orang tua kita bekerja keras untuk menghidupi kita. Itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan
menghargai suatu pekerjaan. Dan aku juga agak gak expect banget kalau ternyata kayak hadiahnya sendiri kan jadi kita katanya bekerjasama dengan BNI dan juga kita dapat imani juga kan. Dan coba sendiri tidak expect kalau ternyata itu berhubungan juga dengan si ekonomi sirkular tadi yang menebang pohon itu kan karena si cash tadi. Dan sudah jauh banget Sejauh ini bermanfaat banget ya Joko. Benar-benar yang Bumi speechless banget. Ternyata dari bank sampah ini sendiri impactnya tuh gede banget nih di kalangan remaja kayak kita. Dan juga jujur kalau dari aku nih ya maksudnya ngerti sih tentang bank sampah, apalagi udah dijelasin nih ya. Tapi kan sebagai kita orang awam nih, jujur awalnya tuh coba sendiri kalau misalnya ngumpulin sampah tuh agak males gitu ya. Jadi tuh tapi kalau sekarang semenjak ada bank sampah jadi semangat banget. Jadi tuh setiap minum botol air gitu langsung disimpan, terus kalau makanan tuh langsung dimasukin ke dalam botolnya. Jadi tadi yang Zura sebutin itu EcoBricks. Iya. Kalau boleh tahu nih Zura ya, EcoBricks itu sendiri bakal jadi apa sih kalau misalnya udah kita kumpulin gitu, udah kita buat? Nah, EcoBrick ini ya Kak Koko, Bapak Kak Coko. Iya. Jadi EcoBrick ini kita kumpulin, kita tumpuk, dan salah satu untuk sekarang yang sudah jadi ya Kak, kita sudah buat sofa kursi dari sampah. Gitu. Jadi EcoBrick ini untuk sampah-sampah yang tidak bisa kita jual. Jadi itu benar. Jadi kita sulap dia menjadi tetap sesuatu yang berguna. Bayangkan kalau sampah plastik permen saja itu kalau kalian lihat itu kan bahan kecil ya, tapi itu nggak berguna itu. Jadi gimana caranya biar dia nggak ke tanah, kita kumpulkan dia dalam satu botol, dan botol itu kita kemas, bisa kita buat menjadi EcoBrick itu. Dia bisa jadi, ada yang jadi bangku, ada yang jadi Meja. dinding, ada yang jadi meja, ada yang jadi sofa, bahkan ada yang jadi rumah. Betul. Oh iya. Bahkan Rumah kemarin berbahan EcoBrick. betul. Bahkan kemarin tuh ada di grup di Tebang Sampah itu ada yang orang nikahan. Isinya tuh dekor-dekornya tuh dari EcoBrick semua gitu. Wow. Baru tahu amazing banget sih. Baru tahu banget sih yang ini. Sangat menambah wawasan. Iya, bener banget. Jadi nggak malas lagi ya untuk membuat EcoBricks nih sahabat Kilima. Kalau dulu kan berpikirnya mendaur ulang tuh cuma itu pot bunga, celengan, yang gitu doang. Ternyata kan Banyak banget ternyata. Iya, awalnya juga tuh agak malas ya karena kayak apaan sih? Kenapa sih harus jadi ini? turut nyumbang sampah nggak hari ini? Insya Allah. Kak Joko dan Kak Bumi Tadi siap siap sudah. banget sih. Karena walaupun kalian aktif di radio G5, boleh juga kok gabung ke Duta Bank Sampah. SMA 5. Sangat tersanjung sih kalau ada kesempatan. Kami sangat terbuka kok. Tapi paling enggak kalau memang waktunya kurang untuk jadi bagian dari Duta Bank Sampah, kalian bisa tolong ikut edukasi kawan-kawan. Betul banget. Mau jadi duta ataupun tidak, tetap harus peduli. Betul. Iya, Ya, betul. intinya itu. Kak Ima, Dwi sih mau tanya nih, harapan apa sih sebenarnya ke depannya itu untuk sekolah maupun diri kita dari kegiatan bank sampah ini? Ya. Harapan ini berhubungan dengan moto kita ya, untuk membuat bank sampah di sekolah. Itu kita punya moto kan, asrikan lingkungan sekolah kita dengan bijak mengelola sampah. Jadi kita nggak lihat lagi ada sampah tinggal gitu kan di lingkungan sekolah kita, sehingga asri sekolah kita. Dan membuat sekolah kita yang dicinta ini menjadi sekolah yang zero waste. Jadi ikut peran aktif dalam menyongsong Indonesia Bersih 2025. Nonton loh. Iya. Tidak lama lagi ya. Lalu sebenarnya Kak Ima, kegiatan ini tuh bisa dikatakan berhasil nih. Itu jika kita mencapai target yang seperti apa? Ya sebenarnya target kita itu anak-anak bisa memiliki nilai ekonomis dari barang yang tidak berguna. Mereka memiliki tabungan income ya, punya income. Cuma ada beberapa siswa yang ada yang melalui jalur, ada macam-macam ya, ada yang jalur
Itu kan nggak pakai modal, cuma modal kalian aja pandai berkomunikasi. Nah kalau kami di sini ya mengajarkan supaya peduli dengan produk itu, mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah. Iya, intinya di bumi ini kalau kita ingin hidup di tempat sampah, jadi berhentilah membuatnya jadi tempat sampah. Kita kan nggak mau tinggal di tempat sampah. Jangan jadikan kamu menjadi tempat sampah. Nggak ada lagi tuh di laci-laci sampah-sampah, sarang nyamuk, kan? Ada wali kelasnya marah-marah. Kenapa di dalam lacinya masih banyak? Jadi kalau kalian tinggal dimanapun, di hutan, di gunung, hewan itu nggak pernah lo ninggalin sampah. Cuma manusia yang meninggalkan sampah. Jadi bertindaklah seperti binatang. Benar, jangan sampai disebut seperti binatang. Iya. Tapi kita harus bertindak seperti binatang. Dalam hal ini tidak membuang sampah. Sampah yang dia tinggalkan pasti berguna. Kotoran-kotoran itu kan mereka membuang, tapi berguna. Iya. Itu bukan sampah. Kalau kita sampah yang mengotori lingkungan. Impactnya berdampak banget besar bagi kehidupan kita ya, emang. Jadi kita harus lebih banyak menambah wawasan sih memang ya. Karena memang sebenarnya kalau misalnya belum ada wawasan tuh kita bakal terus bertanya-tanya kayak buat apa sih, dan terkadang males gitu kan. Tapi setelah ada wawasan nih, pengetahuan dari Kak Ima, dari Zura juga, jadi lebih terbuka gitu loh. Oh ternyata ini pentingnya, dan juga manfaatnya banyak banget, dan juga kita jadi lebih apa ya, memperbanyak pahala juga loh Kak Ima itu. ada hadisnya juga. Ada. Yes. Sudah. Jadi kayak apa ya, dan juga dengan kita memberikan pengetahuan ini, jadi banyak yang tahu, banyak yang lebih peduli lingkungan. Wah, Masya Allah ya. Iya, benar banget. Jadi hadisnya itu berbunyi seperti ini nih. Orang-orang yang pengasih akan dikasih Allah sama pengasih. Kasihilah siapapun di bumi, maka yang di langit akan mengasihi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oke. Kasih ibu. Betul. Jangan sakit di bumi dengan sampah. Itu juga bakal dikasih oleh Tuhan Tuhan kita. kalau Michael Jackson bilang, kill the world, Make it better place for you. Jadi itu di situ Michael Jackson berharap selamatkan dunia. Kita mengumpulkan semuanya. Dengan cara apa? Selamatkan dunia dari sampah Sampah. plastik. Oke, sudah banyak banget ya, kita sudah jauh banget berbincang-bincang tentang bahwa sampah, definisi sampah, sampai kita harus menjadi sahabat sampah nih. Kita jujur, Joko juga udah mulai tergerak ya, terbuka banget nih. Tadinya mau marah dibilang sahabat sampah. Tadinya, sebenarnya kurang gak gitu, cuman kayak masih berpikir kalau kita harus menolak sampah. Jadi itu masih berpikir gitu, tapi semenjak Kak Ima menjelaskan, jadi Joko tuh lebih setuju dengan perkataan menjadikanlah sampah itu sahabat kita. Jadi besok kalau kamu di dapur bantu ibu buang-buang potong sayuran, ada kotoran itu pas pisang atau bekas-bekas nasi yang enggak kumpulkan dalam satu tempat, diamkan dia, timpa dengan tanah, lagi dalam satu pot dalam beberapa waktu, nanti dia akan bermanfaat sekali ya. Itu juga ya organik. Mungkin Coko sama Bumi sering bilang gitu, kalau Subasa bilang bola adalah sahabat. Tapi sekarang kita ingin menggaungkan bahwa sampah juga bisa jadi sahabat kita. Keren banget. Hari ini seru banget ya, Bumi. Iya, benar banget. Kita ngobrol tentang sampah, pengetahuannya luas banget, tapi nggak terbebani. Justru coba seru banget deh. Bahkan kayak manfaat-manfaatnya bisa buat bumi buka ya. Oke, dan Terbuka gitu. karena ini udah menunjukkan hati Bumi. Iya, benar banget. Sayang banget hari ini kita harus cukupkan dulu obrolan kita sampai di sini. So, terima kasih banyak untuk Kak Ima dan juga Zura. Oke, sebelum ini kita mau break dulu kali ya dengan beberapa lagu nih, yaitu dengan lagunya One Direction, Still My Girl, dan juga Taylor Swift, Love Story. Kembali lagi di 107,9 FM G5, radionya Pelajar Lampung. Oke, Sobat G5, sampailah kita pada penghujung pembicaraan kita pada hari ini ya, bersama Zura dan juga Kak Ima.
berbincang-bincang panjang nih. Jadi kalau kesimpulan yang bisa kita ambil dari session kita hari ini itu adalah yang pertama di dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia pada alam tentunya. Jadi kalau di sini tadi Joko sih paling nyangkut banget perkataan dari Kak Ima, yaitu jadikanlah sampah itu sebagai sahabat gitu. Karena memang kita nggak bisa menolak sampah. Iya benar banget. Nah lalu ada dimensi bernalar kritis. Sahabat G5 nih, proses info baik bank sampah itu secara kualitatif dan kuantitatif di Sahabat G5. Nah membangun ketertarikan antara berbagai info, menganalisis info, mengevaluasi dan juga menyimpulkan informasi. Jadi kalau udah dapat ini Sahabat G5 jangan cuma ditonton doang ya, harus diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Habis ini Joko juga kalau udah masuk langsung disisihin kok Kak sampahnya gitu. Harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kalau bukan kita, Siapa lagi? Gitu. kita tinggal di Bumi.